Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 4, tema 9, pembelajaran subtema 1, pembelajaran 6. Ya. Jika hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan seimbang termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan, kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik, kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan, dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Ya. Pernahkah kamu mendengar atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Perhatikan burung elang berikut. Konservasi elang di Halimun Salak. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang merupakan acuan lukisan burung Garuda, namun kini jenis burung elang nyaris punah. Penyebabnya utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan ya menjadi ladang atau perkebunan. Jika pula ada perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun usaha itu juga tidak mudah dilakukan, penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung, misalnya Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingannya di Thailand, pemantauan burung sudah durasi satelit. Sebaliknya dalam hal pemantauan burung, Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Kamu telah membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Ada kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya. Jika ada, tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian cari arti kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang kamu anggap ketahui. Yang pertama, konservasi atau memelihara dan perlindungan suatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan pemusnahan dengan jalan pengawetan atau pelestarian. Dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui berapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah yang itu? Lengkapilah peta pikiran berikut. Yang pertama, perburuan. Apa? Yang mempengaruhi kerusakan atau populasi itu jumlahnya elang Jawa. Apa? Diburu jelas. Terus menjadi berkurang kenapa? Ayo, jawab dulu nggak apa-apa. Iya, selain perburuan, dikalikan koleksi pribadi, terus bukan, kalau pelestarian malah jadi lebih banyak yang merusak gitu loh, karena tempat tinggalnya sudah nggak ada. Jadi tempat tinggalnya di hutannya gundul, yang pada lari, ya hutan-hutan rusak atau rusaknya ekosistem. Itu jawabannya ya.
Apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Diskusi bersama teman-temanmu. Ayo berpikir tuh, usahakan untuk ikut melestarikan elang Jawa. Pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Terus tadi apa? Tidak apa? Ya, dengan apa? Dengan melestarikan tadi itu. Apalagi yang nggak harus di teks, Mbak. Kamu harus berpikir. Yang kita hadapi sekarang ini loh. Tadi pelestarian, iya. Tadi Pak Deddy kan udah menyampaikan apa? Melestarikan lingkungan, tidak menebang pohon, banyak sekali, Mbak. Ya, berpikir, ya, jangan takut salah. Apalagi tidak merusak hutan, tempat habitat. Habitat itu tempat tinggal burung elang. Bagaimana elang itu tetap ada terus, ya tadi mungkin menyediakan makannya, ya, tikus, ya. Nah, kalau kita jangan diburu, itu malah jadikan koleksi pribadi, jangan. Itu kan biar di alam, malah ning omah atau penny, ya jadi entek. Yuk, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam ya, menjaga lingkungan alam. Jadi dengan tidak merusaknya. Salah satunya konservasi lingkungan alam, amati bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Laporan hasil wawancara, namanya siapa, kemudian pertanyaan yang diajukan apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah, kemudian hasil wawancara, kemudian jawabannya. Apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah ini. Konservasi itu pelestarian ya, nama lainnya pelestarian. Ya, apa aja? Kamu nggak pernah mengamati di sawah ya? Ada suara burung hantu. Itu kan bentuk pelestarian, Mbak. Burung hantu. Kenapa kok burung hantu dipelihara? Apa dilestarikan? Karena makan tikus. Kenapa kok makan tikus? Karena biar petani panen. Ya. Kalau burung hantunya diburu, ditangkap, burung hantunya nggak makan tikus, tikusnya jadi banyak. Ya, tadinya rusak. Tuh, terus burung-burung pemakan hama, pemakan ulat, burung kecil-kecil, burung ciblek, cici, terus hijau, itu kan pemakan ulat. Terus sekarang pada diburu, dijual, asal burung. Nah, akhirnya apa? Pertanian jadi rusak, dimakan ulat. Tuh, ya. IPA itu ini lebih ke IPA ya, Mbak ya. Kalau IPA itu lebih banyak berpikir di lingkungan kita, peduli dengan lingkungan. Mbok make tiap hari matahari terbit, kemudian tumbuhan, hewan. Karena IPA itu ruang lingkupnya itu tanah, lingkungan, panas, ya. Itu IPA. Kalau kamu berarti kamu nggak memperhatikan lingkungan, ya. Sekarang lebih memperhatikan lingkungan. Menyenangkan belajar IPA sebenarnya. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungan seperti air dan tanah secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kerusakan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil. Kita seperti di rumah, di sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi tanaman, tanam sayur, tanam pohon-pohon, ya.
Di rumah. Punya tanaman nggak di rumah? Ya dirawat. Orang duit nggak punya tok tapi dirawat, disiram. Itu Pak Didi di belakang ada nanam sayur. Padahal di belakang sempit. Tapi sayurannya banyak. Ada kangkung, ada tomat, ada bayam, ada terong, ada uncelang, ya, ada lele juga, nira lele juga, ya. Kita telah ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Flora itu tumbuhan, ya. Nama lainnya fauna hewan. Dikatakan ya. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, burung anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Salah satu lagu yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bunga Jumpa dari Aceh. Bunga jumpa, megah di Aceh. Bunga telepe, indah lagaina, putih ning mejan, pumira kemang, siula, cidatat rupang. Jadi nggak bisa. Bunga jumpa, megah di Aceh. Tahunya itu dok. Perlu belajar lagi ya. Yuk, jadi lagi bunga jumpa. Berlatihlah hingga kamu hafal syairnya dan tepat nadanya. Selanjutnya nyanyikan bersama teman-temanmu. Ayo membaca. Saat asik bernyanyi, ayah Benny diam-diam memperhatikan dan mendengarkannya. Ketika selesai bernyanyi, ayah bertepuk tangan. Wah, anak ayah pandai menyanyi. Suaranya pun merdu. Ah, ayah, Benny jadi malu nih. Loh, kenapa malu? Sebenarnya Benny tidak mengetahui arti lagu itu ya. Oh, kamu ingin mengetahui artinya? Iya dong ya. Baiklah, ayah akan beritahu arti lagu Bunga Jumpa. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali. Putih kuning bercampur merah. Mekar sekuntum indah rupawan. Dalam sinar bulan angin ayunan. Gugur bersusun sudah layu. Harum baunya kalau dicium. Alangkah harum si bunga cempaka. Bunga jumpa itu artinya bunga cempaka ya. Wah, ternyata bunga jumpa dimaksudkan adalah bunga cempaka. Itu iya betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Wah, selama ini Benny hanya mengetahui bunga mawar dan bunga melati saja yang harum. Bunga cempaka warnanya putih, baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka dan keharuman bunga cempaka dimanfaatkan untuk minyak wangi. Wah, hebat ya. Itulah kelebihan manusia, Benny. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memiliki bunga tertentu sebagai simbol negara? Wah, Benny belum mengetahuinya ya. Lalu bagaimana memilihnya? Berdasarkan kondisi geografis setiap negara pasti ada jenis tanaman bunga yang tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, itu jenis tanaman itulah yang dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Oh, begitu ya. Itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan keadaan alam di lingkungannya. Indonesia contohnya bunga melati. Kalau Jepang bunga
Indonesia melati, Jepang sakura. Disimak halaman berikutnya, udah lewat jauh. Halaman 43. Ya. Kemudian Belanda bunga tulip. Yaitu ciri-ciri negara. Di negara berbeda-beda sebagai ciri khas negaranya. Yuk, kewajiban manusia terhadap hutan. Yang pertama adalah contohnya adalah reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. Tadi melestarikan lingkungan, hewan juga yang dekat-dekat kita, sayur-sayuran dengan tanaman obat atau toga, ada jahe, kunyit, temulawak, tumpon-pon ya. Ya tanaman obat, rempah-rempah, bumbu-bumbu itu namanya pon-pon. Nah, anak sekarang nggak ngerti ya, nggak pernah mengenal. Terus pertama nggak pernah ikut masak di dapur ya toh, nggak pernah menanam. Oh itu biar tidak gatal-gatal. Kewajiban manusia terhadap sungai, tidak membuang sampah di sungai, kemudian tidak membuang limbah di sungai, apalagi tidak boleh membuang sampah sudah, membuang limbah sudah. Tidak menyetrum ikan, ini juga pengaruh juga. Ya, kewajiban itu sesuatu yang dilakukan terhadap sungai yang tidak boleh. Kemudian kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah, tidak melakukan perburuan, terus apa lagi? Tidak boleh menebang pohon di sekitar hutan, menanam kembali ya. Kewajibannya menanam kembali, kalau tidak boleh menebang ya harus menanam kembali atau tebang pilih. Tebang pilih itu artinya gini, kalau kamu mau menebang pohon yang besar, maka kamu harus sudah siap menanam pohon yang kecil untuk gantinya. Jangan yang dibiarkan ditebang terus dibiarkan tanahnya kosong. Ya, jadi gundul. Ya kosong, nggak ada tumbuhannya. Jadi kewajibannya terhadap pohon, menanam pohon, mereboisasi, tebang pilih, ya, merawat, menyiram, memberi pupuk, gitu ya. Apa yang kamu pelajari ini tadi? Bunga jumpa, pelestarian hewan. Tuh. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pelajaran hari ini? Ya, manfaatnya ya tadi, kalau kita memanfaatkan lingkungan akan memberikan kita. Nah, kalau kita memanfaatkan lingkungan, kita harus merawat lingkungan itu agar tetap lestari dan sampai ke anak cucu kita. Jangan sampai kamu berburu, katakanlah elang Jawa kamu bawa pulang, kamu pelihara, akhirnya elang itu mati, tidak bisa berkembang biak. Nanti anak cucu kita tidak bisa melihatnya, ya, untuk kelestarian. Gitu pembelajaran 6 subtema 1 tema 8 kelas 4.